Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat tani. Trichoderma adalah salah satu jamur probiotik yang merupakan agen hayati yang dapat membantu kita buat melawan penyakit pada tanaman. Dan masih banyak banget pertanyaan yang muncul, Trichoderma yang bagus itu yang seperti apa sih? Jadi ya sahabat tani, mari kita bahas detailnya setelah intro yang satu ini. Bim! Sahabat tani, Trichoderma adalah jenis jamur probiotik yang dapat membantu kita buat melawan penyakit pada tanaman. Dan bahkan sudah banyak banget bukti bahwa Trichoderma ternyata dapat membantu melindungi tanaman kita dari patogen penyebab penyakit. Dan ternyata kualitas satu produk yang memiliki kandungan Trichoderma berdasar pada bahan pembawanya. Karena bahan pembawa itu ibarat rumah ya sahabat tani, sekaligus juga bekal makanan bagi jamur Trichoderma di dalamnya. Karena bayangin aja ya sahabat tani, Trichoderma itu kan ukurannya sangat-sangat kecil loh. Maka supaya dia tetap bisa bertahan lama di dalam satu kemasan, maka semua itu bergantung pada media atau bahan pembawa dari produk Trichoderma itu sendiri. Nah ini ya sahabat tani, namanya adalah Biosigma Plus, satu produk yang memiliki kandungan Trichoderma di dalamnya. Dan Biosigma Plus ini adalah produk dari MMT, di mana berdasarkan kemasannya, Biosigma Plus ini memiliki dua jenis Trichoderma, yaitu pertama adalah Trichoderma yunanense, dan yang kedua adalah Trichoderma asperillum. Dan kandungan Trichoderma pada Biosigma Plus ini sebesar 10⁻⁷ CFU per gramnya. Dan buat yang bertanya, apa sih CFU itu ya sahabat tani ya kan? Nah itu ya sahabat tani merupakan singkatan dari Colony Forming Unit, di mana merupakan satuan mikrobiologi buat memperkirakan berapa banyak keberadaan mikroorganisme di dalam suatu sampel pengujian. Dan sekarang mari kita buka kemasannya. Nah mari kita lihat ya sahabat tani bagaimana isi dari Biosigma Plus ini. Nah isinya kayak serbuk granul ya sahabat tani, dan sepintas kelihatan warna serbuknya ini tuh hitam keabu-abuan ya enggak? Dan mari kita masukin ke dalam mikroskop buat kita lakukan perbesaran. Nah setelah diperbesar ya sahabat tani, ternyata kelihatan ada beberapa bagian gitu kan. Ada bagian abu-abunya, ada juga bagian hitamnya, dan ada juga bagian yang kayak pasir-pasirnya gini ya sahabat tani ya enggak? Dan tahukah Anda, inilah yang kita bahas tadi, yaitu namanya bahan pembawa. Dan berdasarkan kemasannya, bahan pembawa yang digunakan pada Biosigma Plus ini ya sahabat tani, yang pertama adalah arang pirolisis atau biochar. Kemudian yang kedua adalah jegel atau bonggol jagung. Dan yang ketiga adalah zeolit. Dan mari kita bahas satu persatu ya sahabat tani dari ketiga bahan ini. Nah mari kita kembali lagi ya sahabat tani pada mikroskop. Dan sekarang mari kita perhatikan bagian yang hitam-hitamnya ini. Nah inilah ya sahabat tani bahan pertama yang kita sebutin tadi, yaitu arang pirolisis atau biochar. Dan arang pirolisis atau biochar ini fungsinya penting banget ya sahabat tani bagi keberadaan Trichoderma. Di mana ya sahabat tani fungsi pertamanya yaitu sebagai sumber karbon organik. Kemudian fungsi keduanya juga sebagai media dalam penyimpanan atau rumah bagi Trichodermanya biar memiliki masa simpan yang lebih lama. Dan soal biochar ini ya sahabat tani sudah pernah loh kita bahas pada video yang ini ya enggak? Di mana arang pirolisis atau biochar memiliki pori-pori yang kecil yang bisa buat menampung atau jadi rumah bagi mikroorganisme bermanfaat. Nah lalu ya sahabat tani, bahan kedua adalah bonggol jagung atau jegel ya sahabat tani, dan ini warnanya putih keabu-abuan. Dan kenapa pakai bonggol jagung? Karena bonggol jagung itu kaya akan selulosa dan juga rantai glukosa. Dan ibarat kita kalau mau perjalanan jauh kan pasti bawa bekal dulu ya enggak? Biar nggak kelaparan saat di jalannya nggak sahabat tani. Maka bonggol jagung ini ibarat bekal buat Trichodermanya gitu kan, supaya pada saat penyimpanannya di dalam kemasan dia tetap memiliki makanan sampai pada saatnya nanti kita aplikasikan pada lahan pertanian. Kemudian bahan ketiga yang ini ya sahabat tani, nah ini zeolit gitu kan. Dan zeolit ini bentuknya seperti pasir ya sahabat tani. Dan zeolit ini fungsinya juga penting banget,
yaitu yang pertama sebagai adsorben atau menyerap metabolit sekunder yang dihasilkan trichoderma supaya nggak langsung hilang. Kemudian yang kedua juga berfungsi sebagai pembenah tanah, dan yang ketiga buat membantu mengontrol pelepasan ion pupuk biar lebih slow release atau lebih tersedia secara bertahap pada tanaman kita. Dan dengan dikombinasikannya trichoderma serta 3 bahan pembawanya ini yaitu arang pirolisis, bonggol jagung dan juga zeolit ya sahabat tani, maka Biosigma Plus ini memiliki 10 manfaat luar biasa, yaitu yang pertama buat menekan serangan penyakit tanah, kemudian kedua meningkatkan daya tahan tanaman, ketiga meningkatkan pertumbuhan tanaman, keempat yaitu meningkatkan produktivitas dan juga kualitas hasil panen, kelima yaitu merangsang pertumbuhan akar baru, keenam meningkatkan aktivitas mikroba tanah, kemudian yang ketujuh buat memperbaiki struktur tanah, kedelapan meningkatkan efisiensi pemupukan kimia, kesembilan buat mempercepat dekomposisi bahan organik, dan yang ke-10 yaitu untuk menetralisir sisa racun dan juga logam berat yang ada di dalam tanah. Nah, lalu selanjutnya bagaimana sih cara dalam penggunaan dari Biosigma Plus ini ya nggak sahabat tani? Nah, yang pertama kalau kita gunakan sebagai bahan tambahan dalam perlakuan benih atau seed treatment, maka bisa kita gunakan 5-10 gram per 100 gram benihnya. Artinya nih ya sahabat tani, siapa tahu Anda mau melakukan persemaian, maka bisa rendam dulu benihnya menggunakan Biosigma Plus ini selama kurang lebih 30 menit. Dan setelahnya baru kita lakukan penyemaian pada media tanamnya. Kemudian yang kedua ya sahabat tani, kalau digunakan untuk perlakuan tanaman budidaya seperti hortikultura dan juga palawija sebagai langkah proteksi penyakit, maka bisa ditaburkan pada tanaman sebanyak 1-2 gram per tanamannya. Dan boleh juga ditaburkan dulu pada kompos, kemudian komposnya itu ditaburkan kembali pada tiap-tiap lubang tanamnya, itu juga bisa ya sahabat tani. Sedangkan kalau misalnya Anda mau aplikasinya pakai metode pengocoran, maka boleh juga dilarutkan antara 3-5 gram per liter airnya, atau bisa juga dilarutkan sebanyak setengah atau 1 kilogram ini ya sahabat tani untuk 200 liter airnya. Dan meskipun saat pengocorannya secara langsung Anda menemukan bubukan dari Biosigma Plus ini ternyata ada yang nggak larut, nah itu masih nggak jadi masalah ya sahabat tani, karena 3 bahan tadi ya sahabat tani, yaitu arang pirolisis, bonggol jagung dan juga zeolit memang tidak larut sempurna di dalam air. Tetapi ada juga loh ya sahabat tani metode yang lebih dahsyat lagi, yaitu bisa digunakan dengan asam humat power soil buat dijadikan namanya microbial solution. Dan ini tuh pasti bakalan efeknya dahsyat luar biasa ya sahabat tani, karena trichodermanya bakalan langsung aktif dan langsung bisa kerja di tanah pertanian kita. Dan kombinasi antara Biosigma dan juga power soil ini disebut juga dengan biopower. Dan dalam pembuatannya bahan-bahannya apa aja ya enggak? Nah, mari kita praktekkan ya sahabat tani, yaitu yang pertama Biosigma Plus ini ya sahabat tani, dan kebutuhannya cukup 500 gram aja. Kemudian bahan kedua yaitu power soil 1 bungkus ya sahabat tani dengan kemasan 500 gram. Kemudian bahan ketiga yaitu sumber karbohidrat juga sebanyak 500 gram juga. Lalu bahan yang keempat yaitu gula atau molase sebanyak 500 gram. Kemudian air sebanyak 200 liter. Dan bahan terakhir, nah ini opsi ya sahabat tani, yaitu garam kasar sebanyak 1 sendok makan. Nah, langkah-langkah dalam pembuatannya, mari kita lakukan pemblenderan terlebih dahulu pada sumber karbohidratnya. Nah, kemudian disusul dengan pemblenderan gula dan juga garam kasarnya. Dan setelah semua bahannya terblender, maka mari kita masukin ke dalam air 200 liter yang sudah tadi kita siapin. Kemudian kita tambahkan power soilnya sebanyak 500 gram. Lalu bahan terakhirnya kita masukin Biosigma Plus sebanyak 500 gram juga. Nah, baru setelahnya kita lakukan pengadukan secara merata.
Lalu tutup menggunakan karung dan biarkan larutannya teraktivasi dengan cara terjemur kurang lebih 2 kali 24 jam. Nah, sekarang sudah 48 jam ya sahabat tani, maka mari kita buka bagaimana di dalamnya. Nah, muncul buih banyak banget ya guys sahabat tani. Dahsyat banget pokoknya ya enggak. Dan di bagian atasnya bahkan tumbuh juga jamur gitu ya sahabat tani, yang memang menandakan bahwa larutan ini memang luar biasa dahsyat. Dan kombinasi Biosigma dan juga Power Soil ini kita bisa sebut dengan sebutan Bio Power ya sahabat tani. Mantap. Dan cara aplikasinya untuk dasaran bisa dengan larutan murninya dan lakukan pengocoran sebelum tanam atau saat kita melakukan pemindahan tanam. Dan untuk aplikasi perawatan boleh diencerkan dengan perbandingan 1:4 dengan air. Tapi kalau pada saat masa perawatan Anda mau pakai larutan murni juga nggak jadi masalah ya sahabat tani. Karena meskipun kita memberikannya berlebihan, karena Biosigma Plus ini adalah produk hayati, maka dia nggak bakal berdampak negatif pada tanaman kita. Dan aplikasikan secara rutin 2-4 minggu sekali. Perkaya lahan pertanian kita dengan bahan organik, maka tentunya hasilnya pasti bakalan jauh lebih optimal lagi. Atau kalau mau sekalian aplikasi bersamaan dengan pupuk kocer juga nggak jadi masalah ya sahabat tani. Jadi sekali jalan kita ngasih pupuk iya, memproteksi tanaman juga iya ya sahabat tani. Yang penting jangan saat pengaplikasiannya itu dicampurkan dengan pestisida. Nah itu nggak boleh ya sahabat tani. Nah jadi seperti itulah manfaat luar biasa dari Biosigma Plus ini ya sahabat tani. Dan ini kemasan barunya gitu kan. Sedangkan ada juga kemasan lamanya ya sahabat tani, dan juga bentuknya seperti ini. Dan buat yang kepengen beli Biosigma Plus ini silahkan dicari di toko-toko pertanian di daerah Anda. Tetapi buat Anda yang mau melakukan pembeliannya itu secara online, maka link pembeliannya saya taruhkan pada kolom deskripsi dari video ini, oke? Dan ingat ya sahabat tani, mencegah itu jauh lebih baik dan juga lebih hemat daripada kita mengobati, oke? Terima kasih, saya Rizali Ansar. Saya akhiri videonya dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.